Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata darur rahmatihi wa askana fiha awliya'ahu. Alhamdulillahilladzi ja'alan naru daru ghadabihi wa askana fiha agda'ahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alladzi arsala basyira wa nadhira. Basyiran liman ata'ahu bil jannah wa nadhiran liman asahu bin nar. Sallallahu alaihi wasallam alladhina sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam alladhi arsala basyira wa nadhira. Basyiran liman ata'ahu bil jannah wa nadhiran liman asahu bin nar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam sebuah hadis yang dimana diriwayatkan dari Abu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis ini terdapat dari kisah yang menakjubkan, dari kisah yang menggugat jiwa seorang hamba, dari kisah yang seorang hamba itu tidak berputus asa dari rahmat Rabbnya. Dari kisah yang seorang itu mengetahui bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu sebelum kalian ada seorang rajul, seorang laki-laki yang mana dia telah membunuh 99 unasan, 99 jiwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin. Maka si rajul itu bertanya tentang orang yang paling berilmu di bumi atau di tempat ini. Maka ditunjukkan seorang rajul itu, seorang rahib, ahlil ibadah. Dan apa yang dilakukan rajul itu? Fa'atahu. Maka si rajul itu mendatanginya. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin. Maka si rajul berkata, adakah tobat baginya? Apa yang si rahib itu katakan? Faqala la. Maka si rahib mengatakan, ahlil ibadah itu, dia mengatakan tidak. Apa yang terjadi oleh si rahib itu? Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Maka si rajul yang telah membunuh 99 jiwa, maka dia pun membunuh si rahib itu. Maka genaplah dia membunuh 100 nyawa. Kemudian setelah ia membunuh si rahib itu,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, yaitu "Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, fadulla ala rajulin alimin." Maka kemudian si rajul yang telah membunuh 100 orang itu, dia mendatangi atau dia bertanya tentang orang yang paling berilmu di bumi ini atau di tempat ini. Maka ditunjukkan, diarahkan kepada rajul yang alim. Kemudian dia mengatakan, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin. Maka si rajul itu mengatakan, sesungguhnya dia telah membunuh 100 nafsan, 100 jiwa. Fahallahu min taubatin. Apakah masih ada taubat baginya? Dan jawaban si laki-laki yang berilmu, ini adalah perbedaan antara ahlul ibadah dan ahlul ilm. Jadi janganlah engkau melihat bersihnya jubah, songkok yang putih, berpakaian rapi, engkau mengatakan dia adalah ustadz. La, tidak. Bukanlah seseorang itu dilihat dari baiknya penampilannya. Kata si rajul yang alim itu, faqala na'am. Iya. Setelah itu si rajul itu yang alim mengatakan, wa man yahulu bainahu wa bainat taubati. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubati. Apa yang menghalangimu antaranya dan antara taubat? Setelah itu si rajul alim itu tidak cuma mengatakan bahwasanya taubat ada bagi si pembunuh itu, tetapi dia mengarahkan ke tempat yang dimana tempat itu ada seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata si rajul itu, intalik ila ardi kadza wa kadza. Berpindahlah kepada suatu negeri yang ciri-cirinya demikian dan demikian. Setelah itu si rajul pun yang membunuh 100 jiwa itu fantalaqa hatta idza nasafa. Maka si rajul itu berpindah kepada ke negeri yang mana si rajul alim itu mengarahkannya. Maka di saat perjalanan, di tengah perjalanan, atahul maut, kematian menghampiri atau kematian mendatangi si rajul itu yang telah membunuh 100 jiwa. Barakallahu li wa lakum. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqna bimuwafaqatil huda, amma ba'd. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, setelah si rajul itu didatangi yang namanya maut, fakhtasamat fihi malaikatur rahma wa malaikatul adab. Maka malaikatur rahma wa malaikatul adab itu berselisih pada si rajul ini. Faqalat malaikatur rahmah, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallah.
Maka malaikatur rahman berkata, si rajul ini datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Wa qalat malaikatul adab, dan malaikatul adab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattu. Sesungguhnya dia belum beramal sedikit pun. Maka malaikat berselisih tentang siapa yang membawa ruhnya si pembunuh ini. Setelah itu, fa'atahum malakum fi surati adamin faja'aluhu bainahu ay hakaman. Maka malaikat datang kepada mereka dalam bentuk manusia. Dan malaikat ar-rahmah wa malaikatul adab menjadikan si malaikat dalam berbentuk manusia itu sebagai hakim di antara mereka. Maka apa yang dikatakan malaikat yang datang dalam sosok manusia itu? Maka dia mengatakan, kisuhu fawajaduhu fa ila ayyatihima kana adna fahuwalah. Ukurlah jarak antara dua tempat yang ia ingin tujui. Siapa yang lebih dekat, maka ia yang berhak membawanya. Lalu itu malaikatul rahmah wa malaikatul adab, mereka mengukur dan mereka mendapati bahwasannya dia lebih dekat terhadap tempat yang ia ingin tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikatur rahmah membawa ruhnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat 100 atau pembunuh 100 jiwa. Di dalam hadis ini kita bisa memetik faedah yang sangat banyak, yang azim. Bahwasanya seorang hamba itu janganlah ia berputus asa dari rahmat Rabbnya, sebesar apapun dosanya. Sesungguhnya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Latif hafizahullahu taala, al-abdu yahtaju ala rabbih. Hamba itu butuh kepada Rabbnya. Ar-Rabb la yahtaju bil abdi. Dan Rabb itu tidak butuh kepada hambanya. Dan di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, di saat engkau bersendirian di dalam kamarmu, engkau tutup pintu kamarmu rapat-rapat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Engkau bermaksiat bersembunyi-sembunyi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan udara dari celah kamarmu untuk kamu bernafas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.